Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini bersama sahabat ilmu Darmais, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayanis Sunan Al-Yaumiyah karya Dr. Abdullah Al-Furay hafizahullah ta'ala. Dan insyaAllah kita masih melanjutkan berkaitan dengan rangkaian adab sehari-hari, dan kita fokus pada masalah adab makan bagian yang kedua. Mungkin bagi sebagian orang materi ini kurang menarik, tapi sebenarnya muatan dari adab makan itu cukup banyak. Muatan manhaj, muatan akidah, muatan pembelaan terhadap ajaran Islam, dan seterusnya. Karena seperti yang kita tahu, salah satu di antara tuduhan orang-orang kafir kepada kaum muslimin adalah berkaitan dengan masalah bagaimana cara mereka makan. Ada yang menyebut menjijikkan, ada yang menyebut apalagi misalnya kurang sopan, dan seterusnya. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan itu. Coba kita lihat ini. Di antara adab makan adalah la'kul asabi', menjilati jari yang dipakai untuk makan. Wala'kuha ay hissuha bitarfil lisan. Yang dimaksud di sini adalah disentuhkan dengan ujung lidah, intinya menjilati jari. Fasunnatu ayyul iqaha, yang sesuai sunnah adalah ayyal aqaha au yul iqaha, seseorang menjilati jarinya sendiri atau dijilati oleh orang lain. Au yul iqaha ghairuhu, dijilati oleh orang lain, kazaujatihi mathalan, seperti istrinya. Bali sunnah alla yamsaha biyadihi bimindil, bahkan yang sesuai sunnah hendaknya tangan itu tidak diusap dengan tisu atau yang lainnya sampai dijilati. Wa yadullu alaih, di antara dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang sudah kita bahas. Dan yang dimaksud dengan hadis Jabir adalah kita lihat di atas ya, berkaitan dengan motivasi yang diberikan Nabi SAW agar orang menghabiskan makanan, sampai pun yang jatuh itu kalau bisa diambil, dibersihkan dan dimakan. Nabi SAW mengatakan, fa idza saqatat min ahadikumul luqmah, apabila ada 1-2 suap yang jatuh, falyumit makana biha min adzan, maka bersihkan bagian yang kotor, thumma liyakulha, kemudian silahkan dia makan. Wala yada'ha, dan jangan tinggalkan lisyaitan, jatah untuk setan. Fa idza faragha, apabila sudah selesai makan, falyal'aq asabi'ahu, hendaknya dia menjilati jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah, karena dia tidak tahu di makanan bagian mana yang ada keberkahannya. Sehingga ketika ada sisa-sisa makanan yang nempel di jari, bisa jadi barokahnya ada di situ. Ketika dicuci, hilang dia. Maka seseorang tidak mendapatkan keberkahan makanan dengan maksimal disebabkan karena sisa makanan yang nempel di jari yang itu keberkahan ternyata dia buang, dia cuci, atau dia bahkan pakai sabun sehingga bersih semuanya, yang nempel di tangan hilang. Baik, selanjutnya begini. Ada sebagian orang yang merasa kok menjijikkan sekali sampai sisa makanan di jari dijilatin. Apa enggak menjijikkan? Ini pernah dijawab oleh Al-Khattabi rahimahullah, dan beliau mengatakan, bodoh sekali komentar ini. Bukankah makanan yang nempel di tangannya itu sama seperti yang dia masukkan ke dalam mulutnya?
Sehingga kenapa dia komentar yang nempel di tangan itu menjijikkan? Sementara dia sudah memasukkan dia sudah masukkan makanan itu ke dalam mulutnya lebih banyak daripada apa yang nempel di tangan. Dan dia ambil dari piring, kemudian dia gunakan untuk makan. Sehingga yang nempel di tangan hakikatnya adalah sama sebagaimana apa yang dia makan. Kok bisa-bisanya dia komentar itu menjijikkan? Baik. Lalu bagaimana ketika dijilati oleh orang lain? Nah, coba kita lihat di sini. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila kalian makan, jangan cuci tangannya, jangan bersihkan tangannya sampai dia jilati jari-jarinya atau dijilati oleh orang lain. Ini masa tangannya dijilati sama orang lain, apa enggak lebih menjijikkan lagi? Baik. Terus terang, saya dapat hadis ini ketika masih kuliah. Dan saya enggak bisa membayangkan maksudnya dijilati oleh orang lain gimana. Tapi itu semuanya terjawab setelah menikah. Oh, kayak gini. Itulah yang dimaksud. Jadi betapa kasih sayang antar sesama manusia sampai menyebabkan mereka itu mau menjilati organ orang lain. Suami istri misalnya, atau orang tua dengan anak yang masih kecil. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang aneh. Masyarakat melakukan itu dengan hal yang biasa. Misalnya saling menyuapin suami istri, itu hal yang biasa. Kemudian selesai makan, kadang mencium tangan pasangannya, bahkan menjilati tangan pasangannya. Dan itu bukti bahasanya rasa cinta itu bisa menghilangkan suasana jijik bagi komentar sebagian orang. Kita kalau nggak ada nuansa seperti ini nggak bakalan mau. Sehingga jangan digambarkan atau dijilati oleh orang lain itu sesama teman. Kalau sesama teman mungkin dia nggak bersedia. Tapi kalau dengan anaknya, apalagi anaknya yang masih kecil, dia ketika makan belepotan ya, di tangannya ini penuh dengan makanan, di mulutnya juga kadang penuh dengan makanan, sisa-sisa makanan di piringnya, orang tuanya makan dan dia tidak ada perasaan jijik. Kenapa? Ini anaknya sendiri. Bahkan lebih dari itu. Ketika anak kita sedang buang air, ya, buang air besar misalnya. Terus kita ganti diapers, walaupun di situ penuh dengan kotoran yang nempel di pantat itu bayi, tapi orang tua tidak akan pernah merasakan jijik. Karena rasa kasih sayang. Atau misalnya anaknya keluar ingus, orang tua mengusapnya dengan tangannya tanpa lapisan tisu. Lalu dia cuci tangan tanpa ada perasaan jijik. Dalam bayi umur yang sama, misalnya si A punya anak usia 5 tahun, si B punya anak usia 5 tahun, sama umurnya antara anak A dan anak B. Baik. Kemudian si A sedang menjaga anaknya dia dan anaknya B. Baik. Anaknya dia keluar ingus, dia bersihkan tanpa pelapis dengan tisu, selesai, cuci tangan, nggak ada perasaan jijik. Begitu anak orang lain di usia yang sama, dia jijik. Kenapa? Jawabannya adalah kasih sayang. Kasih sayangnya beda. Yang ini kau merasa nggak jijik, yang ini kau merasa jijik, karena kasih sayangnya beda. Ini anakmu dan ini bukan anakmu. Baik. Jadi tidak ada yang aneh. Inilah yang kita sebut tadi, bahwa di balik adab makan sebenarnya tidak hanya sebatas masalah urusan kegiatan makan, tapi ternyata di sana ada muatan-muatan manhaj, muatan-muatan pembelaan agama, muatan akidah bahkan. Karena semua ini didasari oleh bagaimana wahyu ini mengajarkan.
Wa fi hadits Jabir radhiyallahu anhu inda Muslim, yang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, la yamsah yadahu bil mindil, dan jangan dia usap tangannya dengan menggunakan tisu, hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia jilati jarinya, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena dia tidak tahu di bagian mana makanan itu berisi keberkahan. Makanan yang berkah itu di bagian mana, dia enggak tahu. Bisa jadi yang nempel-nempel di tangan tadi. Dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Yang sebelumnya riwayat Bukhari Muslim. Tayyib. Dan ini salah satu di antara adab yang mungkin banyak orang mulai banyak meninggalkannya, ya karena tadi manusia merasa itu adalah tindakan yang menjijikkan, manusia merasa itu adalah tindakan yang jorok dan seterusnya. Dan penilaian itu datang dari orang-orang kafir, tapi memberikan pengaruh kaum muslimin. Padahal kita kalau mau serius dan mau jujur, orang kafir jauh lebih menjijikkan dalam banyak hal. Contohnya apa? Mana yang lebih menjijikkan? Makan babi? Ataukah makan daging kambing kemudian menjilati yang nempel di tangan? Kita sepakat makan babi lebih menjijikkan. Makan anjing lebih menjijikkan. Apalagi mereka tidak punya aturan dalam masalah makan. Terutama, mohon maaf ya, non-muslim wilayah timur, Masya Allah, semua dimakan. Ya. Sehingga mulai dari kelelawar dimakan, biawak dimakan, tikus pun dimakan. Orang-orang Thailand misalnya, yang mereka makan tikus, bahkan cicak juga dimakan. Semuanya itu ya, ini Masya Allah. Semua yang berdaging dimakan. Kaum muslimin diajarkan mana yang suci, mana yang najis, mana yang halal, mana yang haram. Jadi siapa? Kalau kita bicara masalah menjijikkan, siapa yang lebih menjijikkan? Baik, ini berkaitan dengan masalah adab makan. Belum lagi berkaitan dengan masalah adab beristinja. Bagaimana adab beristinja orang kafir? Mereka enggak cebok, selesai buang air kecil. Atau kadang cuman ya disiram sedikit, sudah. Kadang bahkan enggak disiram sama sekali. Kadang mereka enggak perhatian dengan cipratan dan seterusnya. Karena dia tidak punya etimologi tentang najis, tidak punya kosakata najis, sehingga mereka lebih menjijikkan. Ditambah lagi kalau kita beralih, bagaimana tren yang datang dari orang kafir. Mohon maaf ya, seperti yang kita tahu, yang namanya tren oral seks itu kan datang dari orang kafir, yang kemudian ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Bukankah itu menjijikkan? Yang kalian sebut, yang mereka sebut bahwasanya menjilati jari itu jijik, bagaimana dengan menjilati kemaluan? Tentu akan lebih menjijikkan. Maka semacam ini hanya sebatas masalah standar. Dan kita orang mukmin harus merasa bangga dengan semua ajaran yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Termasuk di antaranya adalah masalah adab makan. Selanjutnya, saltul qas'ah. Apa yang dimaksud dengan saltul qas'ah? Wal maqsudu min saltil qas'ah tanziful akil hafatahu min at-ta'am. Famathalan man ya'kulu arzan fa inna sunnah alla yubqi syai'an fi hafatihi allati ya'kulu minha fayamsahu ma baqiya fi hafatihi wa ya'kuluhu faqad takunul barakatu fi hadhil mutabaqqa. Membersihkan area piring dengan cara dimakan semua yang ada di piring, yaitu orang yang makan membersihkan area makanan yang ada di piring. Misalnya orang makan nasi, maka sunnahnya adalah jangan sampai meninggalkan sedikit pun yang ada di area piring yang dia gunakan untuk makan, sehingga dia usap sisa-sisa yang ada di tepi-tepi piring, kemudian dia makan, bisa jadi keberkahan ada di sana. Hadis Anas radhiyallahu anhu menunjukkan hal ini. Beliau menceritakan
wa amarana ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an naslutal qas'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kami untuk membersihkan al-qas'ah, piring tempat makan. Hadis ya, di sini di footnote kita lihat riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu min hadithi Abi Hurairah, dan juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, wal yaslut ahadukum as-safha, dan hendaknya kalian membersihkan piring dengan cara dimakan bagian-bagian yang masih tersisa di piring. Gak semua orang punya ketelitian seperti itu dan telaten untuk melakukan itu, sehingga kadang masih tersisa beberapa biji nasi di situ. Jangan ditinggalkan. Ambilin, campur-campur dengan tulang-tulang, ambilin, makan. Qala Syekhuna Ibnu Utsaimin rahimahullah, guru kami Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, amruhu bi islatis sahn ay au al-qas'ah wa huwa al-ina'u alladhi fihi at-ta'am. Perintah Nabi SAW untuk membersihkan piring, yaitu wadah yang di situ ada makanan. Fa'idzan tahaita fa'asaltahu. Kalau kamu sudah selesai makan, maka bersihkan piringnya. Bimakna an tatabba'a ma alaqa fihi min ta'amin bi asabi'ik. Maksudnya adalah kamu cari makanan-makanan yang masih nempel di piring itu dengan jarimu, watal akuha, kemudian kamu jilati, kamu makan. Fahadha aidon minas sunnah, dan ini bagian dari sunnah yang banyak dilalaikan oleh masyarakat. Ma'al asaf hatta min talabatil ilm, bahkan yang menyedihkan para talabatul ilmi. Talabatul ilmi kalau dalam bahasa ulama ya para ustadz, mereka yang belajar di majelisnya Syekh Utsaimin dan majelisnya para ulama di sana. Idza faraghu minal akli wajadat al-jihatul lati talihim ma zalal aklu baqiyan fiha. Ketika mereka selesai makan, terkadang masih ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di bagian dia. Jadi ini kalau makan bersama gitu, terdiri dari beberapa orang, si A ini meninggalkan tempat tapi masih ada sisa-sisa makanan di situ. La yal'akuna ma fis safha wa hadha khilafu ma amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjilati apa yang ada di piring, dan ini menyalahi apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dia komentar, wah menjijikkan. Itu kan bagian dari makanan yang tadi kamu makan. Kenapa kau bilang menjijikkan? Cuman posisi saja. Yang di awal kelihatannya menyegarkan, yang di akhir kenapa disebut menjijikkan? Dan bisa jadi itu adalah karena waswas setan, agar menghalangi manusia dari keberkahan makanan, dan setan bisa mendapatkan sisa makanan yang dibuang oleh manusia. Tayyib. Dan ini kurang lebih sama seperti pembahasan sebelumnya. Ada sebagian yang memberikan komentar miring dan tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya adab yang keenam. Al-aklu bi thalathi asabi'. Makan dengan menggunakan 3 jari. Yang sesuai sunnah adalah makan dengan 3 jari. Wa hadza fima yuhmalu bi thalathi asabi'. Dan ini berlaku untuk makanan yang bisa diambil dengan 3 jari, seperti kurma atau yang lainnya. Wa yadullu alaihi, dan yang menunjukkan hal ini adalah hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari, dan beliau menjilati jarinya, menjilati tangannya qabla ayyam sahaha, sebelum dibersihkan. Baik. Dan ini termasuk di antara yang dikomentari oleh sebagian orang. Makan pakai 3 jari. Nah, kalau pakai sayur asem gimana? Kalau pakai sayur lodeh gimana? Kalau bakso gimana? Kalau apa lagi? Kalau makanan-makanan berkuah gimana? Loh, kamu kok komentar itu? Kamu kok komentar seperti itu? Kenapa? Kenapa harus dikomentari?
Seharusnya kan prinsip seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jangan langsung keburu komentar. Tapi kalau yang berkuat nanti dulu, jangan keburu komentar. Kita paham ada makanan seperti itu. Makanan kamu dan makanan saya sama. Seperti itu yang kita kenal. Cuman cara menerima dalilnya beda. Ada yang ketika menerima dalil langsung komentar. Ada yang ketika menerima dalil dia terima dengan baik. Kemudian dia dudukkan dalil itu sesuai dengan posisinya. Jangan langsung dikomentari. Karena ini gak sopan. Coba orang lagi bicara, tiba-tiba langsung dipotong, dikomentari. Kira-kira sopan gak? Ini sabda Nabi SAW. Ini sabda Nabi SAW dan praktek Rasulullah SAW. Yang seharusnya tidak dikomentari. Kamu tuh siapa yang seharusnya punya kewajiban untuk taat kepada beliau, malah ngasih komentar dengan praktek beliau. Nah terus, iya kita paham bahwasanya yang mau kau tanyakan adalah bagaimana dengan nasi yang dicampur kuah. Baik, coba kita lihat. Pernahkah orang memberikan komentar untuk makan dengan sumpit? Makan pakai sumpit. Lebih rumit mana? Makan pakai sumpit atau pakai 3 jari? Semua sepakat, sumpit lebih rumit. Nah, tapi nggak ada orang ngasih komentar pakai sumpit itu aneh. Kalau makan sayur gimana? Kok makan pakai sumpit? Kalau makan berkuah gimana? Tidak ada yang komentar seperti itu. Nah terus, sebagaimana kau bisa menerima ini, seharusnya kau bisa menerima itu. Padahal ini lebih ringan daripada sumpit. Satu. Yang kedua, para ulama mendudukkan dengan sopan. Seperti yang tadi kita baca. Makan menggunakan 3 jari berlaku untuk makanan yang bisa diambil dengan 3 jari. Contohnya banyak sekali. Orang makan kurma, makan buah, makan biskuit, makan apa lagi? Roti. Bisa nggak pakai 3 jari? Bisa, tapi nggak umum. Nah makanya itu kamu perlu latihan. Makan biskuit 3 jari. Tapi biasanya kan orang begini. Jadi 5 jari bermain. Padahal cukup 2 jari atau 3 jari. 2 jari boleh nggak Pak? Silahkan. 3 jari seperti yang disebutkan dalam hadis. Sebenarnya ini bebas. Cuman jadi lebih serius gara-gara ada orang yang tukang komentar tadi. Kita tahu bahasanya ini hanya sunnah, tidak sampai wajib. Kau mau makan pakai 5 jari silahkan, mau pakai sendok silahkan, pakai sumpit silahkan. Tapi jangan berkata miring untuk makan 3 jari. Karena ini perbuatan manusia mulia yang kita muliakan, Rasulullah SAW. Baik. Selanjutnya, qala Syekhuna Ibnu Utsaimin rahimahullah. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang bagi lil insani ayyakula bi 3 asabi. Selayaknya orang itu makan dengan 3 jari. Al-wusta was-sababah wal ibham. Al-wusta jari tengah ya, was-sababah jari telunjuk, wal ibham dan jempol. Ini 3 jari. Lianna dzalika adallu ala adami syarrah. Dan ini menunjukkan kalau orang itu tidaklah rakus ketika makan. Makan dengan menggunakan 3 jari bukti bahwasanya dia tidak rakus. Dan bahkan katanya filosofi pakai sumpit juga seperti itu. Jadi kenapa orang Cina, orang Jepang makan pakai sumpit? Filosofinya adalah itu bukti bahwasanya dia nggak rakus ketika makan. Wa adallu ala tawadu, dan lebih membuktikan ketawaduan seseorang. Walakin hadza fi at-ta'am alladhi yakfi fihi 3 asabi. Namun ini berlaku untuk makanan yang cukup dikonsumsi atau bisa dikonsumsi dengan menggunakan 3 jari. Amma at-ta'amul ladzi la yakfi fihi 3 asabi, adapun makanan yang tidak bisa pakai 3 jari seperti nasi, fala ba'sa bi an ta'kula bi aktsar, maka boleh makan dengan lebih dari 3 jari. Ya, seperti yang kita tahu misalnya nasi biryani, ya, beras-beras basmati itu kan dia nggak pulen, sehingga kalau diambil prul gitu ya.
rontok. Maka kalau pakai 3 jari mungkin agak rumit. Ya, mau pakai sendok silahkan, mau pakai 5 jari silahkan. Lakin asy-syai' alladhi takfi fihi al-asabi' ats-tsalatsa, tapi untuk makanan yang cukup dengan 3 jari, yaqtasiru 'alaiha, cukup dengan 3 jari. Fa inna hadza sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala An-Nawawi rahimahullah, kata Imam An-Nawawi, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tadruna fi ayyatil barakah, kalian tidak tahu di mana posisi keberkahan itu. Maknahu wallahu alam, maknanya adalah anna at-ta'ama alladhi yahduruhu al-insan fihi barakatun, bahwa makanan yang yahduruhu al-insan, yang sedang dihidangkan di depan manusia, di situ ada keberkahan. Wala yadri anna tilkal barakata fima akala, dan orang tidak tahu keberkahan itu ada di bagian mana. Au fima baqiya ala asabihi, apakah di bagian yang dia makan ataukah yang tersisa di jari-jarinya. Au fima baqiya min asfalil qas'a, atau yang tersisa di bawah piring, yang masih ada di piring tapi tumpukan, sehingga numpuk di bagian bawah, itu asfalil qas'a, jadi di piring tapi bagian bawah. Au fil luqmatis saqitah, atau di bagian makanan yang terjatuh. Fayam bagi ayyuhafidha ala hadza kullihi, maka karena kita enggak tahu di mana sih keberkahan itu, bisa jadi di jarimu, yang nempel di piringmu, yang terjatuh, yang berada di bagian dasar piring, atau yang sudah kau makan, tidak tahu. Lalu kata Nawawi, kalau nggak tahu, seharusnya kita rangkum semuanya. Kita rangkum semuanya maksudnya gimana? Ya kau makan semuanya. Yang jatuh kau makan, yang nempel di tangan kau makan. Ya. Yang masih tersisa ini juga nanti kau makan. Litahsulal barakah, agar kau bisa mendapatkan keberkahan. Wa aslul barakah az-ziyadah, dan secara bahasa al-barakah artinya ziyadah, tambahan. Wa thubutul khair, dan kebaikan yang menetap. Wal imta'u bihi, serta orang bisa menikmatinya. Wal muraduhu wallahu alam, dan yang dimaksud di sini adalah ma yahsulu bihi taghdhiyah. Yang dimaksud di sini adalah dia bisa mendapatkan nutrisi dan selamat dari dampak buruk makanan itu. Ada sebagian misalnya dia mendapatkan dampak buruk dari makanan itu. Apa dampak buruknya? Ya mungkin sakit. Selesai makan stroke. Masya Allah. Banyak orang selesai makan stroke. Selesai makan darah tinggi. Selesai makan serangan jantung. Selesai makan. Betapa banyak orang yang begitu selesai makan seketika mati. Ya. Sehingga salah satu di antara keberkahan makanan adalah makanan itu tidak berpotensi membahayakan kamu. Wa yuqawwi ala ta'atillahi ta'ala wa ghairi dzalik, dan menguatkan orang untuk semakin taat kepada Allah dan yang lainnya. Sehingga keberkahan bisa bentuknya adalah itu akan jadi nutrisi yang sehat. Yang kedua, tidak ada potensi yang berbahaya pada makanan. Yang ketiga, kata An-Nawawi, bisa menjadi alat bantu seseorang untuk semakin taat kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya yang nomor 7, at-tanaffusu kharijal ina'i thalathan, bernafas di luar gelas thalathan sebanyak 3 kali. Maksudnya sebanyak 3 kali adalah 3 kali tegukan. Nah, di sini penulis akan mengajak kita, membawa kita kepada pembahasan tentang adab minum. Adab minum, bagian dari sunnah adalah ayyashraba ala thalathi dafa'atin, makan atau minum dengan 3 kali tegukan. Ya. 1, 2, terus 3. Nah, 1 dilepas, ini bernafas.
2 dilepas, bernafas lagi. 3 bernafas, selesai. Wa yaqulu, dan dianjurkan untuk membaca, dan ini ditunjukkan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau minum itu beliau mengambil nafas 3 kali. 1 dilepas, 2 dilepas, 3 dilepas. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, innahu arwa wa abra'u wa amru. Innahu arwa wa abra'u wa amra'u. Ini lebih menghilangkan dahaga, lebih enak dan lebih nyaman. Qala Anas, kata Anas, fa ana atanaffasu fi syarabi thalathan. Maka aku ketika minum juga bernafas 3 kali. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, ahna. Ya. Ahna. Makanan itu akan terasa, minuman itu terasa lebih nyaman. Wal maqsudu, dan yang dimaksud dari bernafas ketika minum fil ina, di dalam gelas ini adalah at-tanaffusu asna'a syurbihi lil ina. Seseorang bernafas ketika minum tapi di wadah. Coba Anda bisa lihat ya, ketika bayi itu sedang ngos-ngosan, lari misalnya, atau kecapean terus minta minum, maka dia minum sambil ngos-ngosan, terus batuk, minum lagi, ngos-ngosan lagi, batuk. Nah, itu bayi, anak kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu cukup sering yang seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau terjadi seperti itu? Kalau terjadi demikian, maka yang perlu kita ingat adalah bahwa orang ini bernafas atau ketika minum itu bisa berbahaya. Makanya kadang sampai batuk-batuk, karena airnya bisa jadi nyiprat masuk ke tenggorokan, jalur nafas. Nah, Nabi SAW mengajarkan dilepas, minum lagi, lepas, minum lagi, lepas, minum lagi sebanyak 3 kali. Dalam riwayat yang lain dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, riwayat Sahih Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Kalau kalian minum, maka jangan bernafas di gelas. Nah, kita lihat di sini hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala An-Nawawi, kata An-Nawawi rahimahullah, makna arwa, apa makna arwa? Dari kata arri. Ri bermakna aktsaru rayyan. Aktsaru arrayyan. Lebih mengenyangkan. Jadi bagi orang yang puasa, nanti di surga disediakan oleh Allah pintu khusus namanya Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu artinya apa, Pak? Ar-Rayyu artinya puas minum. Sehingga yang awalnya kehausan kemudian minum sepuas-puasnya, itu namanya Ar-Rayyu. Wa amra wa abra mahmuzani. Dua-duanya ada hamzanya. Makna abra ay abra'u min alamil atsh. Lebih menghilangkan sakitnya al-atash, kehausan. Wakila abra bermakna aslam min maradin, lebih selamat dari penyakit. Au adzan, atau gangguan apapun. Yahsulu bisa babi syurbi, yang terjadi karena minuman. Dengan menggunakan 1 nafas. Wa makna amra ay ajmalu insyagan. Amra maksudnya adalah yang paling baik kosakatanya. Wallahu alam. Yang paling baik ketika dimakan, ketika dikonsumsi. Sehingga Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini ketika beliau minum sebanyak 3 kali tadi, dan beliau mengatakan innahu arwa wa abra'u wa amra. Nah, selanjutnya, hamdulillahi ta'ala ba'da ta'am.
Anjuran untuk memuji Allah Ta'ala setelah selesai makan. Wa yadullu ala hadhihi sunnah, dan sunnah yang menunjukkan hal ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah ridha kepada hamba, ayakulal aklata, dia makan makanan, fayahmaduhu, kemudian dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, fayahmaduhu 'alaiha, dia memuji Allah disebabkan karena nikmat makanan itu. Au yashribas syarbata, atau dia minum minuman, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah selesai minum itu. Baik. Wa ta'ammal anna hamdaka Allah ba'da syurbi awil akli yurdillah, maka renungkanlah, kau membaca alhamdulillah setelah minum dan makan, itu bisa mengundang ridha Allah. Innallaha la yarda 'anil 'abdi, Allah ridha kepada hambanya, diberi nikmat dan dia mau bersyukur. Fa adim syukrahu ala ni'amihi wa hamdahu ala fadlihi, maka rutinkanlah untuk bersyukur kepadanya ketika sudah mendapatkan kenikmatan, dan pujilah Allah atas karunia-Nya, litakuna mimman istafahumullah biqaulihi wa qalilum min ibadiyas syakur, agar kau termasuk di antara orang yang dipilih oleh Allah dalam firman-Nya, dan sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Nah, Masya Allah, Pak, yang seperti ini berarti pahala besar bagi orang yang membaca hamdalah selesai makan minum. Nah, dan itu lebih abadi daripada makanan yang dia konsumsi. Sehingga kalau misalnya ada orang minum 1 gelas air, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, 1 gelas air tadi sudah lenyap bersama dengan metabolisme badan, kemudian berubah menjadi berubah menjadi air kencing. Baik. Namun ketika seseorang itu makan makanan yang halal, ya, akan keluar menjadi sesuatu yang baik. Wallahu alam. Dan betapa sedikitnya hambaku yang pandai bersyukur. Walillahil hamdu siyagun mutanawwi'ah. Dan untuk pujian kepada Allah itu ada banyak sekali redaksi. Minha, di antaranya, alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, yang berkah. Ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana, padahal aku tidak bisa mencukupi kebutuhanku sendiri, tidak bisa menyimpan kebutuhanku, dan tidak pernah merasa lebih hebat, merasa kaya, ya, merasa cukup darimu ya Allah. Ya. Sehingga hamba selalu menampakkan rasa butuhnya di hadapan Allah, Allah mencintainya. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana pujian yang diberikan oleh Nabi SAW setelah makan. Jadi dianjurkan selesai makan minimal baca alhamdulillah. Anda boleh baca dengan kalimat yang lebih panjang, tapi minimal baca alhamdulillah. Nah, sehingga ketika seseorang makan, sebagai ilustrasi ya, saat si A makan, maka dia memasukkan nutrisi kepadanya. Baik, pada saat dia masukkan nutrisi, maka ini nanti akan berubah jadi kotoran. Nah, di sini disebutkan bahwa makanan yang kita konsumsi itu habis, lalu
orang membaca hamdalah di sini, dia memuji Allah. Selesai makan memuji Allah. Selesai makan dia memuji Allah. Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Nutrisi itu habis jadi kotoran, ini abadi. Ini habis. Dan ini menunjukkan bahasanya memuji Allah akan menjadi nikmat yang lebih abadi daripada ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dunia dengan pujian. Karena kenikmatan dunia berakhir, sementara memuji Allah akan jadi pahala yang abadi. Kita lanjutkan. Ada berikutnya adalah al-istima' ala ta'am. Kalau makan kumpul bareng. Di antara sunnah adalah kumpul ketika makan dan tidak terpencar. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ta'amul wahid yakfi al-itsnain." Makanan satu orang cukup untuk dua orang. Wa ta'amul itsnain yakfi al-arba'ah. Makanan dua orang cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Karena makannya seorang mukmin itu tidak banyak. Ibnu Hajar rahimahullah pernah mengatakan, diriwayatkan oleh At-Tabrani dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Ma yurshidu ilal illah fi dzalika." Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang illah, kenapa adanya hal itu. Yaitu kulu jami'an wala tafarraqu. Silakan kalian makan dan jangan berpencar. Fa inna at-ta'amal wahid yakfi al-itsnain. Karena makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Sampai selesai hadis. Fa yu'khadhu minhu anna al-kifayah tansha'u an barakatil ijtima'. Sehingga disimpulkan di sini bahwasanya kecukupan jadi satu nampan cukup untuk 2 orang. Makanan orang muslim, satu makanan cukup untuk 2 orang. Disitulah nilai keberkahan. Jadi keberkahan itu adalah ketika kumpul bersama. Wa annal jam'a kullama kathura izdadatil barakah. Dan semakin banyak akan semakin bertambah keberkahannya. Ibnu Qayyim mengatakan walit tasmiyati fi awwalit ta'am wasyarab, membaca basmalah di awal makan atau di awal minum dan memuji Allah di bagian akhirnya. Ta'thirun ajib, ada pengaruh besar di sana. Fi nafsihi wastimrarihi, yaitu pengaruh terhadap dirinya dan istimrar dan kelanggengan kebaikan yang ada pada dirinya dan menghilangkan madaratnya. Imam Ahmad mengatakan idza jama'at ta'am arba'an faqad kamula. Apabila makanan itu sudah bercampur dengan 4 nikmat yang lain, maka dia telah sempurna. Apa itu? Idza dzukira smullahi fi awwalihi, pertama menyebut nama Allah sebelum makan. Yang kedua membaca hamdalah selesai makan. Yang ketiga kata Imam Ahmad, wa kathurat alaihil aidi, tangan yang terlibat banyak. Yang keempat wa kana min hillin, dan makanan itu halal. Masyaallah. Ini keterangan Imam Ahmad, 4 pilar yang menjadi syarat makanan yang sempurna. Pertama, baca bismillah sebelum makan, alhamdulillah selesai makan, kemudian makan bareng-bareng, dan yang keempat adalah wa kana min hillin, makanannya halal. Ini keterangan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Baik. Berikutnya, madhut ta'am idza a'jabahu. Memuji makanan kalau dia merasa senang dengan itu. Bagian dari sunnah adalah memuji makanan idza a'jabahu, ketika dia merasa suka. Wala syakka annahu la yahmaduhu illa bima fihi. Dan dia hanya akan memujinya jika memang ada yang layak dipuji. Dan yang menunjukkan hal ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada keluarga beliau,
Sa'ala ahlahu al-udum. Nabi SAW minta kepada mereka, ada enggak lauk? Faqalu, maka mereka mengatakan, ma indana illa khallun. Kami enggak punya lauk kecuali cuka. Fada'a bihi, kemudian beliau minta dibawakan lauk tadi. Faja'ala ya'kulu bihi. Nabi SAW makan dengan menggunakan cuka. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, ni'mal udum al-khal. Ni'mal udumul khal. Sebaik-baik al-udum, sebaik-baik lauk adalah al-khal. Sebaik-baik lauk adalah al-khal. Nah, wal khal min anwa'il idam indahum. Khal salah satu di antara bentuk bentuk lauk yang dipakai di masa itu. Wa huwa khuluwun laisa bighamid. Ya, bentuknya rasanya manis, bukan sepet. Kal khalil ladzi indana al-yaum, seperti cuka yang kita miliki saat ini. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah membuat judul bab dalam Riyadhus Shalihin untuk hadis ini, babun la ya'ibut ta'am wastihbabu madhihi. Ya, bab tidak boleh mencela makanan dan anjuran untuk memuji makanan. Jadi makan itu sambil ini enak, ini top, ini dipuji-puji. Itu bagian dari bentuk rasa syukur seorang hamba terhadap adanya makanan. Baik, dan ini ada keterangan dari Imam Ibn Utsaimin. Dan ini termasuk di antara bimbingan Nabi SAW. Apabila beliau menyukai makanan, maka beliau memujinya. Demikian pula ketika beliau lau asnaita 'alal khubz. Ketika beliau menyenangi makanan berupa roti. Qulta na'am al-khubz, khubzu bani fulan, atau ma asbagha dzalika, fa hadza aidan sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makan itu sambil memuji, ya. Dan orang yang merenung realitas sekarang, yajidu katsiran ma yaqa'un nas, banyak sekali yang terjadi pada masyarakat fi khilafi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum lam yaktafau bitarkis sunnah, mereka tidak mencukupkan diri dengan meninggalkan sunnah, bahkan menyalahi sunnah, yaitu bi'aibihim lit-ta'am, mencela makanan. Dan terkadang sebagian orang mencelanya, tapi kadang-kadang. Wa hadza khilafu hadihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menyalahi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah pernah mengatakan, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in ishtahahu akala wa illa taraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencela makanan sekalipun. Kalau pengin beliau makan, kalau enggak pengin akan beliau tinggalkan. Nah, sehingga Rasulullah SAW demikian tawaduknya hingga beliau sama sekali tidak pernah mencela makanan. Baik, coba ditutup. Nah, sebentar.
Kita lanjutkan. Bahkan boleh kita sebut begini ya. Bagian dari mukjizat Rasulullah SAW adalah akhlaknya. Mungkin satu ini kita nggak bisa meniru beliau. Bahkan hampir semua orang nggak bisa meniru beliau. Karena yang namanya memberikan komentar untuk makanan itu Masya Allah. Hampir semuanya pernah melakukannya. Maka andaikan bukan Nabi, nampaknya sulit orang untuk bisa seperti itu. Sebab ini sepanjang hidup. Apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Memuji iya, mencela tidak. Dan bukti rasa syukur adalah memuji. Maka bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ke-11, ad-du'a'u li sahibit ta'am, mendoakan orang yang menghidangkan makanan. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu anhuma. Qala nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di rumah ayahku, kata Abdullah. Faqarrabna ilaihi ta'aman wa watbatan. Maka kami menghidangkan makanan kepada beliau dan aneka hidangan kepada beliau. Fa'akala minha thumma utiya bitamrin. Kemudian beliau memakannya, lalu dihidangkanlah kurma. Fakana ya'kuluhu wa yulkin nawah baina asabi'aihi. Dan beliau makan kurma itu dan beliau buang bijinya baina asabi'ai, dengan menggunakan dua jarinya. Dua jarinya dipakai untuk membuang biji. Dan di sini wa yajma'us sababah wal wusta, dua jarinya. Beliau menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengah. As-sababah wal wusta, betul ini. Thumma utiya bi syarabin fasyaribahu. Kemudian dihidangkan minuman dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Thumma nawalahu alladhi an yaminihi, lalu beliau serahkan kepada orang yang berada di sebelah kanannya. Selesai beliau minum, serahkan ke orang sebelah kanannya. Qala faqala abi wa akhadha bi lijami dabatihi. Kemudian selesai makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke arah tunggangannya. Lalu bapaknya Abdullah bin Busr, yaitu si Busr ini, sahabat Busr, memegang tali kekang kendaraan Nabi SAW dan beliau mengatakan, Udu'ullah lana, tolong doakan kami. Faqala, lalu Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan al-watbah adalah al-hais alladhi yajma'u tamr al-barni wal-aqid wal-madquq was-saman. Adonan al-watbah ya, di sini adalah adonan campuran antara kurma barni, kurma yang bagus, kemudian keju dicampur dengan tepung dan minyak samin, lalu semuanya dicampur ya, kemudian dimasak. Itu namanya al-watbah. Walau akhraja man akala at-tamra kama akhraja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nawa fa huwa afdal. Bagi orang yang makan kurma kemudian dia keluarkan bijinya seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijepit di sini, di antara jari telunjuk dan jari tengah, maka ini lebih afdal. Karena ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan hal itu. Dan bagian dari sunnah termasuk di antara orang yang berpuasa yang hadir ketika walimah untuk mendoakan yang punya makanan, walau lam yakul, walaupun dia tidak makan. Dan ini dalil bahwasanya tamu boleh saja puasa dan puasanya dipertahankan walaupun itu puasa sunnah. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Kalau kalian diundang maka datangilah. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau dia puasa maka hendaknya dia doakan. Puasa berarti enggak makan, doakan yang punya makanan. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia enggak puasa silakan makan. Dan makna falyusalli di sini adalah doakan untuk orang yang memiliki makanan. Selanjutnya dianjurkan ayyasqa asy-syarib man ala yaminihi qabla yasari. Dianjurkan bagi orang yang membagi minuman agar dia bagi ke sebelah kanan sebelum yang kiri. Wal maksudnya di sini adalah apabila orang minum maka bagian dari sunnah ayu tiyaman ala yaminhi qabla shimalihi. Dia berikan kepada orang di sebelah kanannya sebelum orang yang kiri. Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke rumah kami. Fastasqa, lalu beliau minta minum. Fahalabna lahu syatan thumma syubtuha min ma'i bi'ri hadhihi. Maka kami pun memerahkan susu untuk beliau. Kemudian aku campurkan dengan air sumur ini. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi air susunya tadi dicampur dengan air sumur. Lalu aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Abu Bakar berada di sebelah kiri beliau. Umar berada di depan beliau dan ada orang Badui di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga di situ ada 4 orang ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Badui sebelah kanan, ini Umar, di sini Abu Bakar. Sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syurbihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai minum, qala Umar. Umar mengatakan, "Hadza Abu Bakar ya Rasulullah." Di sebelah Anda ada Abu Bakar ya Rasulullah. Yurihi iyahu, ditunjukkan kalau itu ada Abu Bakar. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Arabiyya wa taraka Abu Bakrin wa Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada si Badui tadi, sementara Abu Bakar dan Umar tidak dikasih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aymanun al-aymanun al-aymanun. Yang kanan, yang kanan, yang kanan. Qala Anasun, kata Anas, fahiya sunnatun fahiya sunnatun fahiya sunnatun. Yang kanan, yang kanan, yang kanan, itu sunnah, itu sunnah, itu sunnah. Ya. Sehingga dari kejadian ini arah minumannya kayak gini, dikasihkan ke Badui. Badui habis ya sudah, Umar dan Abu Bakar enggak kebagian. Baik, kita lanjutkan. Dan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa Rasulullah SAW pernah dihidangkan minuman, lalu beliau minum, dan di sebelah kanan beliau ada anak kecil, di sebelah kiri beliau ada asyikh, orang-orang yang sudah sepuh. Faqala lil gulam, maka Nabi SAW bertanya kepada si anak tadi, ata'dzanu li an u'tiya haula? Apakah kamu mengizinkan agar aku memberikan kepada yang kiri-kiri ini, yang orang-orang tua ini? Faqala al gulam, ternyata anak ini mengatakan, la, aku tidak mengizinkan. Wallahi la uthiru binasibi minka ahadan. Aku tidak mau kalah dengan orang lain untuk mengkonsumsi sisamu ya Rasulullah. Qala fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadi. Maka Rasulullah SAW menyerahkan apa yang ada di tangannya kepada si anak ini, karena dia berada di sebelah kanan. Kata An-Nawawi, dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang sunnah, yaitu wa huwa muwafiqun lima tadhaharat alaihi, yang sejalan dengan dalil-dalil yang zahir mengenai anjuran untuk mendahulukan yang kanan dalam segala hal sebagai bentuk pemuliaan. Wa fihi, dan di sana juga ada keterangan annal ayman fi syarab,
bahwa sebelah kanan ketika minum atau semacamnya yuqaddam, itu didahulukan, meskipun saghiran au mafdulan, meskipun dia anak kecil atau orang yang kurang istimewa. Ini ada Umar, ada Abu Bakar, malah dikasihkan badui. Lianna Rasulullah SAW qaddamal a'rabiyya, karena seperti itu yang dilakukan Nabi SAW. Dan posisi badui ini di sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW lebih mendahulukan anak itu daripada Abu Bakar. Wa amma taqdimul afadil wal kibar, adapun lebih mendahulukan orang yang mulia, fa huwa inda tasawi fi baqil awsaf, ini dilakukan kalau semuanya sama, tidak ada yang lebih kanan, semuanya seragam. Walihada yuqaddamul a'lam wal aqra 'alal asan, karena itulah lebih didahulukan orang yang lebih berilmu, yang bacaannya benar ketika membaca Al-Quran, dibandingkan orang yang lebih senior, yang lebih tua, fil imamati fis salah, ketika jadi imam salat. Jadi kalau jadi imam salat, di sini ada orang yang hafal Quran, hafid, dan ini ada orang yang sudah tua tapi nggak hafal Quran. Ya, yang hafal Quran lebih didahulukan. Demikian keterangan An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Ya. Dan ini nampaknya masih cukup panjang berkaitan dengan adab-adab makan. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi tadi ya, kajian tentang masalah adab makan itu tidak hanya memuat urusan makan, tapi juga di sana memuat masalah manhaj, akidah, ideologi, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan ditaruh di mana? Nah, silahkan, tafadhol. Ada pertanyaan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan dan penjagaan Allah. Amin walakum bimithlin. Pertanyaan, beberapa waktu yang lalu Ana ditawari haji ONH Plus, tapi langsung berangkat tahun ini. Travelnya menggunakan skema Ana diminta mengirimkan surat izin praktik dan surat tanda registrasi dokter. Ana tidak dibebankan tugas sebagai dokter, melainkan sebagai jamaah biasa. Biaya yang ditawarkan ke Ana layaknya biaya sebagai jamaah. Apakah hukumnya sebagai dokter menerima tawaran seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Ini saya mohon maaf barangkali sedikit membuka rahasia kenapa ada yang seperti itu. Jadi kuota haji itu ada dua, kuota haji reguler dan kuota haji plus. Nah, untuk dua kuota ini yang berasal dari pemerintah itu statusnya gratis. Jadi pemerintah Saudi memberikan kuota kepada pemerintah Indonesia untuk kuota reguler dan kuota plus, gratis itu. Jadi visanya visa haji yang gratis, tapi ya harus sesuai dengan kuota. Nah, yang plus oleh pemerintah dijual lebih mahal karena fasilitasnya juga lebih bagus, sedangkan yang reguler seperti yang kita tahu harganya. Kemudian untuk masing-masing rombongan per satu bis atau satu kloter, saya kurang paham, antara satu bis dan satu kloter, anggaplah misalnya per satu bis itu akan ada 2 orang yang digratiskan, dan itu ada dalam aturan. Jadi ada visa 2 orang untuk per satu bis. Visa itu adalah visa sebagai pembimbing
dan sebagai tim medis. Dua ini. Oleh karena itu, apabila dia di posisi dua ini, ya seharusnya dia nggak bayar untuk visanya. Tapi oleh travel, visa itu dijual. Visa itu dijual sehingga menjadi sumber pemasukan tambahan travel. Yang seharusnya itu gratis. Ya sama sebagaimana jamaah yang seharusnya itu gratis. Tapi dijual oleh travel dan nilainya cukup mahal. Nah, ya mungkin bisa kita sebut bagian inilah yang sedikit bermasalah dari sisi travel. Meskipun nanti di sana dia juga mendapatkan fasilitas yang sama. Ya, tapi uang itu masuk ke kantong pribadi travel. Kemudian nanti dia bisa mendapatkan beberapa fasilitas sebagaimana jamaah plus. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu secara aturan negara ya, apakah seperti ini diizinkan atau tidak. Ya memang itu haknya travel. Travel punya hak. Misalnya travel A ini dapat 3 bis jamaah plus. 3 bis jamaah plus. Berarti harus ada 6 orang yang mendampingi. Nah, di antara 6 orang yang mendampingi itu ya, mereka ustadz atau pembimbing satu dan satunya tim medis. Dan itu gratis. Ya, kemudian ketika dijual kan berarti tetap ada status itu dalam laporan dan itu berbayar. Ya, wallahu alam ada apa ya? Tidak terbuka dalam masalah ini dan memang kita juga nggak tahu kenapa ibadah seperti ini justru jadi bahan keserakahan sebagian orang. Kasusnya banyak sekali dari dulu sampai sekarang. Yang masuk penjara gara-gara haji, yang rugi besar gara-gara haji, yang ditipu gara-gara haji, yang ini yang itu, masya Allah. Padahal itu ibadah, itu ibadah. Dan nampaknya kami perhatikan uang sebanyak itu kemana larinya? Seolah-olah nggak berkah. Keberkahan itu hilang. Karena tadi keserakan sebagian oknum yang dia pengen dapat lebih banyak, Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana pernah membaca artikel kurang lebih judulnya seperti ini. Makanan yang thayyib, bergizi yang kita berikan kepada anak-anak kita kelak dapat menjadi amal jariah kita sebagai orang tua. Apakah boleh kita niatkan seperti itu Ustaz? Adakah dalilnya Ustaz? Kalau disebut amal jariah saya tidak tahu ya. Karena kan makanan itu habis. Ya memang anak ini akan tumbuh besar disebabkan karena nutrisi yang diberikan oleh orang tuanya. Namun apakah itu sebagai jariah ataukah sebagai nafkah? Karena statusnya asalnya nafkah. Nah, saya tidak tahu kalau sampai disebut jariah. Karena yang ada adalah anak soleh yang mendoakan orang tua, itulah amal yang terus mengalir bagi orang tuanya. Dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, itulah amal pahala yang terus mengalir. Sementara apakah itu bisa berstatus jariah, kami tidak tahu. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz. Afwan, izin bertanya di luar tema. Salah, lewat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika makan di restoran yang porsinya lumayan banyak? Jika kita habiskan terlalu kenyang, jika ditinggalkan sayang, bagaimana Ustaz? Makan di restoran yang terlalu banyak porsinya, dihabiskan kekenyangan, ditinggalkan sayang, apa yang harus dilakukan? Kami sarankan dibungkus. Jadi kalau Anda merasa ini kayaknya saya nggak habis. Nah, sebelum mulai makan, mungkin Anda bisa minta plastik atau apa, kemudian dibungkus dulu. Dah, sisanya silahkan dimakan. Beli mie di mana itu? Wow, mie-nya banyak sekali. Wah, nggak sanggup saya ini. Nggak sanggup. Dah, silakan disisakan, dibungkus. Atau makanan apa lagi? Banyak ini, banyak, kebanyakan. Makan sebagian, dibungkus sebagian. Sehingga tetap akan Anda konsumsi tapi tidak sekali waktu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Ustaz, bagaimana hukum makan di restoran yang all you can eat? Makanan all you can eat ini sudah berkali-kali kita bahas ya di
ANB Channel, ada di mungkin di IG juga sudah pernah terbit. All you can eat memang ada sedikit gharar, dan gharar sedikit hukumnya boleh. Gharar yang sedikit hukumnya boleh. Sehingga seperti di lounge ya. Di lounge bandara masuk berapa? 150. Terus kamu boleh bebas makan di dalam lounge ini, terserah. Makan, toilet, tempat istirahat, silahkan dimanfaatkan. Nah, yang seperti ini kan tidak jelas tuh berapa nanti akan dikonsumsi. Namun hukumnya diperbolehkan karena sebenarnya sudah terukur. Per orang kira-kira akan mengkonsumsi sekian, dapat fasilitas sekian. Mau dimanfaatkan semuanya silahkan, tidak dia dimanfaatkan juga silahkan. Tapi dia sudah dikasih izin. Sehingga di lounge tuh ada buah, ada aneka biskuit, ada aneka makanan A, makanan A. Dimanfaatkan silahkan, tidak silahkan. Tapi dia sudah diizinkan. Dan itu sifatnya terukur. Karena manusia bisa mengukur berapa sih jumlah makanan yang akan dikonsumsi manusia. Nah, di bagian itulah yang menjadi alasan kenapa praktek all you can eat hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang bawah ini. Ustadz, maaf menambah bertanya. Apakah benar Ustadz jika makan bersama tamu itu makanan kita tidak dihisap oleh Allah? Jika memang seperti itu, apakah makan bersama itu termasuk makan acara arisan atau acara lainnya, Ustaz? Saya nggak tahu sampai ada pernyataan tidak dihisap oleh Allah. Wallahu a'lam. Saya belum pernah dapat keterangan tentang ini. Sini ada pertanyaan tentang sujud sahwi dilakukan saat kita tidak melaksanakan sholat satu rukun. Rukun itu tetap wajib dilakukan. Jadi kalau kelupaan harus yang tadi enggak ada rukunnya dianulir. Misalnya sholat 2 4 rakaat. Rakaat kedua ini kehilangan sujud. Sujud 1 sudah tasyahud awal. Nah, berarti kan tadi lupa sujud yang kedua. Maka ini nanti dianulir ketika ingat di rakaat ketiga. Oh iya, tadi saya belum sujud. Nah, sehingga rakaat ketiga jadi rakaat 2. Terus nanti tambahkan 1 lagi. Sehingga dia sholat 5 rakaat tapi yang 1 dianulir. Kemudian nanti sujud sahwi setelah salam. Wallahu alam. Demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.